Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryaul Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengerjaan Red Hat OpenShift Administration modul tentang Operating a Production Cluster versi 4.1.4 di chapter 2 untuk guided exercise inspect Kubernetes resources. Nah, outcome yang diharapkan kita dapat dari guided exercise ini adalah pertama, kita bisa ngelist dan menjelaskan API yang mendukung supported API resources for a cluster. Jadi sumber daya API yang mendukung untuk sebuah cluster di ini nanti di web console-nya. Kemudian identify resources from specific API groups, kita mengidentifikasi sumber-sumber daya dari spesifik group API. Terus format command outputs in the YAML, kita mempelajari bagaimana format dari output command pada YAML dan JSON formats. Lalu kita menggunakan filter untuk to parse command outputs, dan kita bakal belajar untuk menggunakan JSON path dan kolom buatan untuk mengekstrak untuk mendapat informasi dari sumber daya. Nah, langkah pertama jelas kita bakal memulai dengan lab start. Di sini saya sudah memulai ya. Sudah lab start CLI resources, keempatnya sukses. Kita langsung aja masuk ke langkah pertama. Langkah pertama jelas adalah login to OpenShift cluster as the developer user. Caranya ya tentunya kita harus login dulu. Kemanakah jalan yang harus ku tempuh? Login sebagai developer, passwordnya developer ke alamat API-nya. Oke, loginnya sudah successful. Kita lanjut ke OC Project CLI Resources. Oke, kita udah berada di ini ya. Sudah berada di project CLI resources-nya. List available. Nah, kita bakal melihat list dari sumber daya cluster yang mendukung pada API resources command-nya. Dengan menggunakan IP resources command-nya. Ini ya, command-nya tuh OC API resources. Kalau kita klik, nah ini dia bakal munculin daftar dari ya command API-nya. Banyak banget ya. Ini kalian bisa lihat ya di sini satu-satu. Intinya bakal sama kayak gini. API resource command prints the supported API resource. Jadi command API resource ini bakal ngasih lihat ke kita daftar sumber daya API yang support, termasuk nama sumber dayanya, terus juga short names-nya yang tersedia apa, juga versinya. Ini ya, API version, terus short names-nya yang di sini, namanya, namespace, dan banyak lagi. Kita bisa tambahkan command namespace untuk membatasi ya outputnya. Haruskah hidupku terus begini? Kegangan hidupku, apakah salahku dan apa dosaku? Nah, kalian kalau perhatiin beda di sini, kalau kita tambahin command namespace, di sini tuh semua daftar dari resource yang muncul itu namespace-nya true semua. Sedangkan kalau nggak pakai namespace itu false. Ada yang false ya karena emang fungsinya ya itu tadi untuk membatasi output dari command API resource cuma ke yang punya namespace. Determine the number of available namespace. Use the mine own name option to list resources names.
Oke. Nah, kalau misalnya kita pakai ini, set. Muncul 113 ya, sama seperti ini. Nah, 113 ini apa? 113 ini adalah jumlah dari cluster resource types yang punya namespace, termasuk pods, deployment, dan service resources. Nah, kita lanjut. Limit out of the API resource command to non-spaced resources. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kita OC API resources namespace-nya kita untuk munculin yang punya namespace, yang true namespace-nya, sekarang kita bakal cari yang false. Bentar. Nah, ya kelihatan di sini semua false. Nah, buat nyarinya sama, kita tinggal copy OC API resource namespace sama dengan false, name, kita pipe command-nya dengan wcl, dan kita bakal dapat jumlah 118, sama seperti di modul. Lanjut, kita bakal mengidentifikasi dan menjelaskan available cluster resource types, tipe sumber daya cluster yang tersedia that the core API group provides, yang disediakan oleh API group. Lalu kita harus mendeskripsikan sumber daya itu dari core API group in the CLI resource project. Caranya bagaimana? Ini kita tinggal copy aja komennya. Lengkap ya, karena sekali lagi Linux. Oke, apa yang muncul di sini sebenarnya? The core API group provides several resources types such as nodes, events, and bla 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 bla. Jadi, apa yang kita cari sebenarnya di sini? Kalau ini kita tuh mencari berdasarkan ini tadi, macam-macam resources yang disediakan oleh API group. Kalau kita tadi membatasi berdasarkan namespace, sekarang kita membatasi berdasarkan apa yang disediakan oleh API core, API group. Use the explain command to list the description and the available fields for the pods. Nah, ini tuh oke. Nah, oke. Komen ini buat apa? Komen ini buat, kan ini kita lihat nih, ada service namanya pods, tapi kita nggak tahu ini pods ini ngapain sih sebenarnya. Nah, inilah fungsi dari command explain untuk menjelaskan apa itu pods. Nah, ini kalian bisa baca ya. API version string, ini kita dikasih tahu version berapa, jenisnya apa, deskripsinya pod is collection bla 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 gitu. Mau coba yang lain, misal ada deh apa ya misalnya bindings atau apa ya misalnya service. Yap, dia bakal ngejelasin apa sih itu service, di fungsi buat apa, versi apa. Service is name of abstraction of software dan kawan-kawannya. Begitu. Itu fungsi command explain. Kalau tadi kita ngelis, jadi kalau misal kita oke. Nah, terus kita lanjut ke komennya, yaitu list all pods in the CLI resource project. Ini komen untuk kita ngedapetin semua resource yang basisnya itu pods. Ternyata ada satu ya, myapp, sama kayak yang di modul. A single pod exists in the CLI resource project. The pod name might differ in your output. Nah, ini adalah untuk mendescribe, komennya adalah untuk mendescribe
ya ini apa namanya jenis resource yang udah kita cari. Spesifik ke yang ini. Spesifik ke yang ada. OC describe pod ini kan jenisnya ya. Nah, my app ini spesifik ke yang udah kita cari di OC get pods yang lagi berjalan podsnya. Kalau kita run, oh mungkin ini berarti kita samain nih guys sama yang ini. Salah. Haruskah hidupku terus begini? Nah, ada kan? Ya, dia sekali lagi ngejelasin secara detail bagaimana informasi di dalam pods-nya ini. Konfigurasi gimana isinya. Terus juga nama, namespace, prioritas, node-nya, IP-nya, container ID, image ID, dan masih banyak lagi. Retrieve the details of the pod in a structured format. Use the get command to specify the output as the YAML format. Compare the results of the describe versus the get command. Oke. Sip. Nah, kalian ingat gak bedanya apa? Yep. Jadi kalau yang komen sebelumnya, yang sebentar ku cari dulu. Nah, Ochi describe pod my app sama mana tuh tadi? Oh, kelewat. Kemana? Nah, ini sama yang ochi.get.yaml itu beda. Karena ochi.get.pod my app bla 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 min oyaml itu dia bakal menarik file YAML-nya dari kontainer yang lagi jalan. Makanya ini kalau kalian sadar formatnya itu sama banget kayak formatnya isi file YAML. Informasinya kurang lebih sama, cuma formatnya aja yang beda. Kalau YAML itu bakal mungkin lebih terstruktur gitu dan lebih mudah untuk dibaca. Sama ya kayak yang di sini ya. Nah, using a structured format with get command provides more details about a resource than describe command. Kalau kita pakai command get YAML, biasanya itu bakal dapat informasi yang lebih detail daripada ketika kita menggunakan describe. Kalau mau untuk maintenance sih bagusnya ya pakai yang get. Identify and explain the available cluster resource types that the Kubernetes apps API group provide. Then describe the resource from the apps API groups in the CLI resource project. Jadi kita disuruh ngapain di sini? Kita disuruh mengidentifikasi dan menjelaskan apa-apa aja resource types yang available yang tersedia di cluster yang Kubernetes apps API group provides. Kita langsung aja nih, kita copy Ochi API resource API group apps, kita nyari dulu daftar dari apps-nya yang nyala gitu di inian kita.
Di API project-nya ini ya daftarnya. Nah, terus misal kita minta buat ngejelasin soal deployments. Apa itu deployments? Oke, gini. Outputnya mirip ya sama yang tadi describe. Mirip-mirip. OC explain, dia masuk ke grup apps. Jenisnya deployment, versinya versi 1. Use get command to identify any deployment. Nah, kalau komen ini untuk kita cari tahu nih deploy macam apa yang nyala. My app ya, ada 28 menit yang lalu nyalanya. The My app deployment exists in Shelly Resource Project ya. Jadi kita udah cek dan memang ada. Use the get command and min o white option to identify the container name and the container image in the development. Apa fungsinya ini? OC get deploy my app, deploynya ini jelas jenis, spesifik ke my app yang lagi berjalan, min o white. Ya, ini bakal ngasih lihat lebih informasinya. Kan kalau kita cuma OC get deploy, ini kita cuma sampai name, ready, up to date, available sampai age. Kalau kita pakai lengkap ini my app min o white, itu bakal ada tambahan informasi berupa containers dan image yang digunakan. Gitu. Oh ya, sama selektornya juga. App sebenarnya my app. The My app uses the registry OCP4 example. Ya, registry OCP4 example ini API-nya. API. Maksudku container image. Describe the My app deploy to view more details. Nah, ini sama. Ini bakal bantu kita ngejelasin sebenarnya deployment My app ini apa sih isinya gitu. Image, ports, mirip sama yang describe sebelumnya. Kita juga kita lanjut aja ke langkah 5, identify and explain the available cluster resources types that the OpenShift configuration API group provides. Cluster resource type that the OpenShift configuration. Kalau sebelumnya Kubernetes, sekarang kita cari yang OpenShift. Caranya gimana? Langsung aja. Komennya OC API resource, jelas ini projectnya ya. Di API group config OpenShift.io. Spesifik kita cari di bagian yang ada hubungannya sama config OpenShift.io. Ya, di sini kelihatan ada banyak banget. Tapi kita coba aja cek satu. The config OpenShift API group provides multiple non-spaced resource types. Nah, coba kita misal cari yang adalah hubungannya itu sama projects. Projects. Apa sih itu project? Fungsi apa? Bisa ya. Ini dia juga ngejelasin apa itu projects. Description-nya. OC describe project CLI resource. Nah, ini describe project CLI resources. Nah, ini dia. Jadi apa sih yang bedain explain sama describe? Kalau dari pengamatanku, biasanya describe itu dia bakal memberikan informasi yang bahasanya tuh lebih lebih ke isi konfigurasinya. Sedangkan kalau explain itu tuh lebih ngejelasin ke informasi umum, kayak project ini tuh apa fungsinya, terus juga ya nama, versi, dan kawan-kawannya. Kalau pengamatanku ya gitu. Terus describe CLI resource ini tadi udah ya, kita udah describe. Lanjut
OC get project CLI resource JSON. Nah, tadi kan kita describe. Kita kan get projectnya tuh berdasarkan YAML kan. Nah, sekarang kita bakal berdasarkan JSON. Formatnya beda jelas. Nih. Muncul ya. To get command provides additional details such as the kind and API version attributes of the project resources. Verify the cluster status by inspecting cluster services. Format command outputs by using filters. Retrieve the list of passwords. Oke, kita langsung ya copy buat kita cari tahu ini pods yang ada punya resource OpenShift etcd. Oke. Error is forbidden. Sama ya outputnya. The developer user cannot access resource in the OpenShift etcd namespace. Regular cluster user such as developer user cannot query resources in the OpenShift namespace. Ya, jadi emang aksesnya tuh dibatasi. Kita nggak bisa sebagai developer. Aksesnya tuh memang terbatas karena pada dasarnya ini tuh emang sensitif OpenShift etcd ini. Jadi kita harus login dulu sebagai admin. Nah, baru dah. Harusnya kita bisa list. Dan ya benar. etcd master 0 sound installer 2 master. Muncul ya sesuai sama ini modul. Retrieve the image of etcd master 01. Kita tarik. Use filter to limit out spec containers. Kita langsung aja nih copy. Get pods etcd master 01. Specific the OpenShift etcd. Copy. JSON path spec container there. Ada ya. Kuai.io ini. Lalu kita copy lagi. Ini kita mau narik ya. Kita tarik apanya? JSON. Kita type dengan command gq spec containers image. Oke. Sama ya commandnya. Lanjut OC get pods OpenShift etcd masters. Logo template kita tempel. Dar. Oke. Retrieve the condition status of the Prometheus KX0 pod in the OpenShift monitoring namespace. Configure the output YAML format and then filter the output with the YQ layer. Yeah. See. Ntar guys, ada error dikit.
last prop transitional ready la. Use the get command to retrieve all the detail. Kita harus cari pod name-nya, container name-nya, passenya, IP-nya, sama portnya. Name, metadata, Oke, container name spec containers, avalanche, IP-nya. Oke, salah. Enter. Well, kita dapat sih. Pod name-nya kita dapat sesuai permintaan, metadata.name. Pod name, habis itu container name, terus passe, terus IP, terus ports-nya muncul ya. Oke, gitulah cara kita tuh untuk menarik informasi mendetail dari pods di OpenShift Storage namespace menggunakan format YAML dan custom columns untuk menyaring output yang keluar. Karena kalau nggak pakai ini pasti kita banyak. Serius dah, kita pasti banyak. Custom columns pod name. Jadi kalau kita pakai custom columns ini tuh ya buat memudahkan lah informasi yang mau kita cari. Karena kalau kita pakai OC get pods min and OpenShift storage-nya doang, itu pasti muncul banyak banget. Dan itu jatuhnya buang-buang waktu. Karena kita pakai min o custom columns. Pod name, kita spesifikin kita nyarinya apa, pod name, container name, passe, IP, sama portnya. Dan muncullah ya sesuai yang kita minta doang. Oke, sekian sih prakteknya. Tentunya jangan lupa setiap kita selesai ngerjain lab, kita harus mengakhirinya dengan lab finish apapun yang terjadi. Karena itu bakal ngaruh supaya ketika kita lanjut ngerjain guided exercise lagi atau lab, konfigurasi yang lama itu nggak tertinggal, yang sekiranya mungkin bisa menyebabkan gagal lah pas kita konfigurasi untuk chapter yang baru. Sekian video dari saya, semoga membantu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.